warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo anak-anak, senang bisa bertemu kembali bersama saya Rita Sinaga. Ini adalah pertemuan kita yang kedua di bab 6. Baik, kita masih membahas tentang cerita fabel. Nah, di sini kita masih menggunakan buku Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud revisi 2016. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian atau Anda mampu menentukan tokoh dan watak tokoh di cerita fabel. Dan yang kemudian adalah Anda mampu menentukan rangkaian peristiwa. Terus yang ketiga, Anda mampu menceritakan kembali isi dari fabel. Baik, sebelum itu kita berdiskusi dulu dari pertemuan yang pertama. Kita kemarin atau pertemuan pertama sudah membahas ciri umum cerita fabel dan jenis cerita fabel. Yang pertama untuk ciri umumnya itu adalah dia memiliki tema atau ide cerita, tokohnya adalah binatang, terus watak tokohnya merupai manusia, terus latar yang digunakan adalah alam, terus ciri bahasa adalah menggunakan bahasa percakapan sehari-hari selayaknya manusia, terus dia memiliki amanat atau nasihat di akhir cerita. Itu untuk ciri umum dari fabel. Nah, kalau untuk jenisnya kemarin ada 3. Nah, yang pertama adalah yaitu berdasarkan kemunculan waktu itu dibagi menjadi 2, ada klasik dan ada modern. Dan yang kedua adalah berdasarkan watak dan latar. Nah, kalau ini adalah dibagi 2, yaitu alami dan adaptasi. Nah, yang terakhir adalah fabel koda. Nah, ini ada 2 juga, yaitu fabel yang menggunakan koda dan fabel tanpa koda. Nah, paham ya? Masih ingat ya? Ini pertemuan pertama sudah kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Tujuannya yang pertama tadi adalah Anda mampu menentukan tokoh dan watak tokoh di dalam sebuah cerita. Nah, untuk menentukan tokoh itu seperti apa? Tentunya pertama Anda harus membaca cerita tersebut dengan seksama. Kemudian tokoh itu berarti pelaku dalam cerita. Kalau dia muncul di dalam, ada pelaku muncul dalam cerita, berarti itu adalah pelaku atau tokohnya itu ya. Terus di dalam cerita itu dia melakukan percakapan dengan pelaku yang lain. Ya, itu untuk menentukan tokoh. Nah, untuk menentukan watak ini ada 2 cara penentuannya, yaitu menggunakan metode analitik dan metode dramatik. Oke. Nah, untuk analitik adalah pengarang secara langsung memaparkan watak tokoh dengan menyebutkan sifat-sifat, misalnya keras kepala, sombong, rendah hati, pemalu, bengis. Nah, itu untuk metode analitik. Nah, kalau untuk metode dramatik, yaitu pengarang menggambarkan watak tokoh yang tidak diceritakan secara langsung oleh pengarangnya, tetapi disampaikan melalui cara, misalnya cara berpakaian tokoh, postur tubuh tokoh, reaksi antar tokoh, terus tingkah laku tokoh, dan melalui cakapan baik dialog antar tokoh maupun monolog yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, itu untuk menentukan watak tokoh ya. Kemudian ada menentukan alur cerita. Nah, untuk menentukan alur cerita biasanya dimulai dari munculnya konflik. Nah, konflik ini bisa muncul di awal dan di pertengahan cerita. Nah, setelah ada konflik baru ada klimaks dari konflik atau klimaks permasalahan. Nah, ini yang Anda rangkai. Apa konflik apa yang muncul di dalam cerita tersebut. Itu untuk yang pertama kalian rangkai. Kalian tulis secara garis besarnya. Kemudian setelah ada konflik biasanya ada penyelesaian masalah, yaitu resolusi. Nah, resolusi ini adalah penyelesaian masalah yang terjadi di atas dari konflik tadi. Setelah ada resolusi, kemudian ada koda. Nah, koda ini biasanya ada di akhir cerita. Itu yang disampaikan oleh si pengarang atau si penulis cerita. Oke, sekarang untuk menceritakan kembali
isi cerita. Caranya seperti apa? Yang pertama, kalau memang cerita itu didengarkan secara lisan, maka dengarkan dari awal hingga akhir secara seksama. Dan kalau itu dibaca melalui tulisan, maka baca naskah atau teks itu secara seksama dari awal hingga akhir. Jangan meloncat-loncat. Kemudian, catat tema, tokoh, watak tokoh, dan latarnya di dalam cerita tersebut. Nah, itu mempermudah kamu untuk menceritakan kembali isi dari cerita tersebut. Terus yang ketiga adalah catat semua alur atau peristiwa secara garis besarnya yang ada di dalam cerita itu, ya. Yang terakhir adalah ceritakan kembali isi cerita itu menggunakan gaya bahasamu sendiri, ya. Tapi harus sesuai isi dari cerita. Isi cerita tidak boleh dirubah. Paham ya? Baik, Ibu di sini akan menceritakan isi kembali sebuah cerita, yaitu Semua Istimewa. Dengarkan baik-baik ya. Ini yang Ibu sudah baca secara seksama cerita tersebut. Kemudian Ibu akan menceritakan sesuai atau menurut gaya bahasa Ibu. Perhatikan ya. Semua Istimewa. Perhatikan. Seekor katak hijau yang bernama Ulu sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit agak gelap dan pertanda akan turunnya hujan. Dan ini adalah yang disukai oleh si Ulu. Dan tidak lama kemudian air mulai menetes dari angkasa. Ulu pun berteriak, "Hujan telah tiba!" Ulu pun melompat-lompat mengitari kolam. Dan ternyata si Ulu melihat ada seekor semut sedang berteduh di balik bunga matahari. "Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi." Kemudian semut menjawab, "Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang seperti kamu. Makanya aku berteduh," sahut semut. Lalu datang si Ulu. "Makanya semut, kamu harus berlatih berenang. Saya aja mulai dari kecil sudah bisa berenang. Masa kamu tidak bisa? Berenang itu mudah kok. Julurkan aja kakimu dan tendang ke belakang. Seperti ini loh." "Oh, ups, maaf. Kakimu kan pendek." Ulu melompat meninggalkan semut. Dan semut menatap si Ulu dengan kesal. Ulu kembali berseru, "Hujan telah tiba, hujan telah tiba." "Oh, hai ikan." Dia menyapa si ikan yang sedang berenang di sana. Aku sangat suka hujan, bagaimana denganmu?" Ulu berhenti menghampiri si ikan. Lalu ikan mendongakkan kepalanya dan berbicara kepada Ulu. "Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Coba lihat, aku tinggal di dalam air. Bagaimana caraku menikmati hujan seperti kamu?" Ikan pun kembali berputar di dalam kolam. "Hah? Sedih sekali hidupmu, ikan. Seandainya kamu seperti aku dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja kolammu. Kamu tidak akan pernah merasakan rintikan hujan di badanmu." Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik. Lalu ia menatap tubuh Ulu yang licin. Ikan bersedih. Dia meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Dan Ulu pun kembali melompat-lompat. Saat tiba di bawah pohon, Ulu melihat burung sedang bertengger membersihkan tubuhnya di dahan pohon. Ulu mengira burung juga seperti semut dan ikan tidak dapat menikmati hujan. Lalu ia menyapa burung. "Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Atau memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan?" Ulu tertawa. Hahaha. Lalu burung berkata kepada si Ulu, "Ulu, apa kamu bisa naik kemari?" "Apa maksudmu burung?"
"Apa kau bisa memanjat kemari?" kata burung. "Apa yang kau maksud, burung?" "Tentu saja tidak bisa." Ulu cemberut menatap kedua kakinya. Dia menyesal mempunyai kaki pendek sehingga tidak bisa terbang. "Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa." Burung kembali berkata dengan bijak, "Itulah maksudku, Ulu. Kita memiliki kelebihan masing-masing. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tapi dia bisa menyusup ke tempat kecil yang tidak bisa kau lalui. Ikan tidak dapat melompat sepertimu, tetapi dia bisa bernapas di bawah air. Kamu sadar tidak bahwa sudah menghina mereka?" Ulu menyadari tindakannya salah. Lalu Ulu diam-diam berpikir bahwa dia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Kemudian Ulu berkata, "Maafkan aku, burung." Dia memandang sendu ke arah semut dan ikan. "Maafkan aku, semut. Maafkan aku, ikan. Selama ini aku telah menyinggung perasaanmu." Sejak saat itu, Ulu menghargai teman-temannya dan mereka pun saling menyukai kembali. Oke, setelah Anda mendengarkan dari cerita ibu tadi, Anda bisa mengikuti untuk cerita yang lain, bahwa menceritakan kembali cerita itu tidak harus kita ikuti setiap kata yang ada di dalam buku. Anda bisa merubah tapi tidak merubah isi dari cerita tersebut atau makna dari cerita tersebut. Oke, sekarang Anda berlatih untuk pertemuan kedua, yaitu buka bukumu halaman 205 sampai 208. Di sini ada petunjuknya adalah baca dan amati teks fabel atau pilih salah satu teks fabel dari sumber manapun yang kamu peroleh, boleh dari internet atau buku. Kamu baca secara seksama dan amati, ya. Terus yang kemudian tentukan tokoh dan watak tokoh serta latar cerita tersebut. Yang ketiga, tentukan rangkaian peristiwa dalam cerita tersebut. Oke. Yang keempat, berlatihlah menceritakan kembali isi cerita tersebut sesuai dengan gaya bahasamu sendiri. Dan yang kelima, ceritakan ceritamu di depan orang-orang terkasih, bisa ibu, ayah, kakak, adik, dan teman. Oke? Paham ya? Sekarang kita membuat peta pikiran untuk pertemuan ini. Pertemuan pertama kita sudah membuat peta pikiran. Sekarang juga kita harus membuat peta pikiran untuk pertemuan ini. Tadi kita sudah membahas tentang tokoh, watak tokoh, alur cerita, dan bercerita kembali. Nah, tadi itu di sana untuk mencari tokoh itu seperti apa, menentukan watak tokoh itu seperti apa, dan alur cerita itu seperti apa, dan menceritakan kembali isi cerita itu seperti apa. Ini saya ingatkan kembali, tidak harus seperti ini bentuknya, kamu bisa merubah, bisa membuat sesuai dengan keinginanmu dan mempermudah kamu untuk memahami pembelajaran hari ini. Oke? Baik anak-anak, saya kira sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!